Di zaman sekarang, ketika miliarder bisa pergi keluar angkasa dan teknologi berkembang tiap hari, masih ada jutaan orang di dunia yang hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, bahkan tanpa makanan yang cukup. Mereka bukan malas, bukan bodoh, tapi mereka lahir di tempat yang salah. Di negara-negara yang dikenal sebagai termiskin di dunia. Tapi, kenapa mereka tetap miskin? Apa yang membuat negara-negara ini sulit bangkit meskipun bantuan datang setiap tahun? Dan siapa yang paling bertanggung jawab? Berikut ini negara termiskin di dunia, realita yang tak banyak diketahui. Sebelum kita masuk ke daftar negara termiskin, kita harus tahu dulu, gimana sih ukuran kemiskinan negara ditentukan? Istilah negara termiskin biasanya mengacu pada negara dengan GDP per kapita terendah, yaitu jumlah total pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Tapi ini bukan cuma soal uang. Indeks Pembangunan Manusia atau HDI juga dihitung, mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Jadi, kita bicara soal negara yang bukan cuma tidak kaya, tapi benar-benar menghadapi krisis kelangsungan hidup rakyatnya. Berikut ini adalah negara-negara yang saat ini berada di posisi terendah dalam daftar ekonomi dunia. Data ini dikumpulkan dari IMF, World Bank, dan UNDP berdasarkan GDP per kapita serta Indeks Pembangunan Manusia. Sekarang, mari kita lihat siapa saja negara-negara yang berada di posisi terbawah secara ekonomi di dunia ini, dan kenapa. Nomor 1. Burundi. GDP per kapita sekitar 240 US dollar per tahun. Negara kecil di Afrika Timur ini terus dilanda instabilitas politik, korupsi, dan konflik etnis yang sudah berlangsung puluhan tahun. Lebih dari 65% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim, dan 90% bekerja di sektor pertanian subsisten, tanpa alat modern. Akses terhadap air bersih, listrik, dan layanan kesehatan sangat terbatas, terutama di daerah pedesaan. Sudan Selatan merdeka pada tahun 2011, tapi terjebak perang saudara internal sejak 2013. Infrastruktur nyaris tidak berkembang, sekitar 70% penduduk buta huruf, dan lebih dari setengah anak-anak mengalami malnutrisi. Pendapatan negara sangat bergantung pada minyak, namun karena konflik dan sanksi, ekspor terganggu berat. Saat musim hujan, ribuan orang harus mengungsi karena banjir dan tidak punya akses ke tempat tinggal yang layak. Malawi. GDP per kapita sekitar 400 US dollar. Negara ini sering disebut sebagai negara damai yang miskin. Tantangan utamanya adalah kurangnya industrialisasi, ketergantungan tinggi pada bantuan internasional, infrastruktur pendidikan, dan kesehatan yang belum memadai. Meskipun kondisinya stabil secara politik, perekonomiannya berjalan lambat karena minimnya investasi asing. Republik Afrika Tengah, negara dengan sumber daya alam melimpah, emas, berlian, uranium, tapi rakyatnya tetap miskin. Konflik antar milisi dan kudeta militer membuat negara ini terjebak dalam kekacauan selama bertahun-tahun. Lebih dari separuh penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan umur harapan hidup hanya sekitar 52 tahun saja. Niger, negara dengan populasi muda tercepat di dunia, tapi akses pendidikan masih sangat rendah.
Tantangan utama, iklim ekstrim, gurun, kelaparan musiman, dan terorisme dari kelompok bersenjata. Pemerintah sulit menyediakan lapangan kerja, sementara pertumbuhan penduduk tinggi membuat tekanan ekonomi makin besar. Negara lainnya ada Mozambik, rawan bencana alam, badai, banjir, dan korupsi tinggi. Kemudian Liberia, masih dalam tahap pemulihan pasca perang saudara panjang. Ada Madagaskar, potensi besar di bidang pariwisata dan pertanian, tapi hancur karena ketimpangan ekonomi dan eksploitasi. Democratic Republic of Congo, kaya mineral tapi penuh konflik dan salah kelola. Kita masuk ke segmen 3, penyebab utama kemiskinan struktural. Kita nggak bisa bahas kemiskinan tanpa menyentuh penyebab utamanya. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka bodoh, tapi karena dunia belum adil. Dan inilah akar permasalahannya. Faktor utama ada dampak kolonialisme. Banyak negara termiskin dulunya adalah koloni Eropa. Kolonialisme merusak struktur ekonomi lokal, menciptakan ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah ke negara penjajah. Infrastruktur dibangun bukan untuk rakyat, tapi untuk mengangkut hasil tambang dan pertanian ke luar negeri. Setelah merdeka, negara-negara ini tidak punya fondasi ekonomi mandiri. Perang dan konflik internal. Perang sipil dan perebutan kekuasaan membuat negara tidak stabil, investasi asing tidak masuk. Konflik berkepanjangan menghancurkan generasi muda, layanan publik, dan ekonomi lokal. Banyak konflik juga dipicu oleh sisa-sisa politik pecah belah dari zaman penjajahan. Ketergantungan pada sumber daya. Ironisnya, negara kaya mineral seringkali justru lebih miskin. Ini disebut sebagai kutukan sumber daya. Ketergantungan pada satu sektor membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga global. Kekayaan alam sering dikuasai elit lokal atau perusahaan asing, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Korupsi dan pemerintahan lemah. Anggaran negara tidak digunakan untuk publik, tapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan politik. Banyak pemimpin justru memperkaya diri di tengah penderitaan rakyat. Kurangnya sistem hukum yang kuat menyebabkan pelaku korupsi tak pernah ditindak. Hutang luar negeri. Banyak negara miskin terjerat hutang dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Hutang ini sering disertai syarat yang justru membatasi pembangunan. Privatisasi, penghapusan subsidi. Negara akhirnya lebih fokus membayar bunga hutang daripada membangun rumah sakit atau sekolah. Kita masuk ke segmen terakhir. Apa ada harapan? Tapi meskipun semua tampak kelam, harapan itu selalu ada. Negara seperti Rwanda dan Ethiopia pernah berada di posisi sangat rendah, tapi berhasil bangkit. Inovasi digital, program pendidikan, dan UMKM mulai tumbuh di Afrika Sub-Sahara. Banyak LSM dan organisasi internasional membantu dengan program jangka panjang, bukan sekadar sumbangan darurat. Negara miskin bukan takdir, tapi sistem, dan sistem bisa diubah kalau ada keadilan, transparansi, dan kemauan global untuk peduli. Semoga video ini bisa membuka mata kita bahwa kemiskinan global bukan sekadar angka, tapi soal nyawa, masa depan, dan hak hidup yang layak bagi semua. Kalau kamu merasa topik ini penting, bantu share video ini ke teman-temanmu. Like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung konten edukatif seperti ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya dunia bisa lebih adil suatu hari nanti? Sampai jumpa.